Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali insyaallah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Ya, selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku kelas 10 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita. Kalau pada kesempatan yang lalu kita masih membicarakan tentang negosiasi yang terkait dengan ragam bahasa di dalam negosiasi. Ya, Pak Eko ulang sebentar bahwasanya ragam bahasa di dalam negosiasi itu yang pertama kalimatnya pendek-pendek. Jadi di dalam teks negosiasi itu lazimnya menggunakan kalimat yang pendek. Kemudian yang kedua banyak menggunakan ragam bahasa non baku atau bahasa populer. Kemudian yang ketiga banyak menggunakan interjeksi percakapan. Dan yang terakhir kalimat berita, tanya, seru, dan perintah itu hampir berimbang. Artinya tidak ada yang menduduki, tidak ada jenis kalimat yang paling dominan di dalam teks tersebut. Nah, anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan lanjutannya tentang negosiasi di poin D, yaitu menyusun teks negosiasi. Silahkan bagi kalian yang hanya ingin mendengarkan suara dari Pak Eko, kalian bisa menyimak di buku kalian halaman 209, yaitu menyusun teks negosiasi. Dari buku itu diawali dengan menyampaikan tentang langkah-langkah penyusunan. Ya, kita mulai saja. Yang pertama adalah langkah-langkah penyusunan teks negosiasi. Sebelum menyusun teks negosiasi, kita perlu memahami tahapan-tahapan di dalam bernegosiasi. Telah dikemukakan bahwa struktur umum negosiasi mencakup 4 bagian, yakni orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Jadi struktur umum di dalam sebuah negosiasi itu ada 4, ya, yaitu orientasi, kemudian pengajuan, penawaran, dan yang terakhir adalah persetujuan. Ini pun kita sudah membahasnya pada buku halaman 187, ya, ketika kita membahas tentang pada pertemuan negosiasi yang kedua kita membahas tentang itu, ya, yaitu orientasi sebagai pembuka teks negosiasi, kemudian pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kemudian adapun tahapan-tahapan di dalam sebuah negosiasi, diantaranya yang pertama, negosiator 1 mengenalkan suatu topik atau masalah atau orientasi sekaligus mengajukan suatu keinginan. Nah, ini sedikit kita mengulang apa yang sudah kita bicarakan pada beberapa pertemuan yang lalu. Ya, kemudian tahapan yang kedua, negosiator 2 menyanggah dengan alasan tertentu. Kemudian negosiator 1 mengemukakan argumentasi untuk mempertahankan atau meyakinkan maksud awalnya untuk disetujui negosiator 2. Kemudian yang keempat, negosiator 2 kembali mengemukakan penolakan dengan alasan tertentu pula. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah terjadinya kesepakatan ataupun penolakan akhir. Ini pun semua sudah kita bicarakan
ketika kita membicarakan negosiasi yang kedua, pertemuan yang kedua. Tepatnya ada di halaman 186. Nanti kalian bisa mencoba untuk membuka di halaman 186 tentang tahapan kegiatan bernegosiasi. Nah, kemudian selain itu, agar proses negosiasi berlangsung dengan baik dan hasilnya sesuai yang diharapkan. Hasil sesuai yang diharapkan itu yang bagaimana? Ya, hasil negosiasi bisa dikatakan sesuai harapan itu apabila masing-masing pihak itu mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan. Negosiator satu untung, negosiator dua juga tidak dirugikan. Itu namanya sesuai harapan. Ya, dulu pernah Pak Eko sampaikan di awal-awal kita membicarakan negosiasi, bahwasanya kita bernegosiasi itu bukan kok untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk menjatuhkan pihak lain, akan tetapi ya harapannya semua itu beruntung, semua memiliki kepuasan masing-masing. Nah, agar proses bernegosiasi itu berlangsung dengan baik dan hasilnya sesuai dengan harapan, sebaiknya kita melakukan sejumlah persiapan. Persiapannya seperti apa? Yang pertama, terkait dengan langkah menyusun negosiasi ya. Yang pertama, menentukan topik negosiasi. Misalnya untuk memperoleh kenaikan gaji dan lain sebagainya. Nah, ini apabila negosiasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, itu kalian bisa menentukan topiknya terlebih dahulu. Misalnya saja kalian suatu ketika melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Kemudian kalian mengetahui bahwa ada panggilan wawancara yang mana di situ nanti akan ada informasi tentang gaji. Nah, di situ ketika kalian sudah mengetahui informasi tersebut, maka segala sesuatu yang terkait dengan hal tersebut kalian bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Ya. Jadi yang pertama yang harus kalian siapkan adalah menentukan topik negosiasi. Kalaupun itu nanti misalkan berkaitan dengan gaji, ya nanti kalian akan bernegosiasi hal yang terkait dengan itu. Kalian harus mempersiapkan mungkin saja argumentasi yang terkait dengan persoalan gaji seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kalian menentukan topik negosiasi, langkah yang kedua adalah menentukan pihak yang perlu dihubungi. Misalnya bagian kepegawaian. Nah, jadi ketika kalian akan bernegosiasi, mendapatkan panggilan untuk tes wawancara ketika akan masuk kerja, ya, di situ nanti ada informasi tentang gaji. Kalian ketika pergi ke perusahaan tersebut, siapa yang kalian hubungi? Tentunya ya bagian yang mengurusi kepegawaian, ya. Menentukan pihak yang perlu dihubungi. Kemudian yang ketiga, setelah kalian menentukan pihak yang perlu dihubungi, langkah yang ketiga adalah memilih strategi yang dipandang efektif di dalam menghadapi mitra bicara, baik itu dalam hal waktu maupun tempatnya. Misalnya di tempat kerja setelah makan siang atau yang lain sebagainya. Jadi mengenai pemilihan strategi ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dulu pernah kita membahas ada 3 konsep dasar di dalam bernegosiasi. Ada BATNA, reservation price, ada ZOPA. Itu 3 konsep dasar yang harus kalian kuasai agar kalian nanti bisa memenangkan sebuah negosiasi dan lawan mitra kalian pun juga tidak merasa dirugikan. Kemudian dulu pernah kita juga membicarakan tentang strategi-strategi umum di dalam bernegosiasi. Misalnya membuat agenda, kemudian memberikan jaminan-jaminan,
kemudian mengancam, memanipulasi, melibatkan pihak lain. Nah, itu harus kalian kuasai. Dalam hal contoh ini misalnya di tempat kalian menyepakati dengan pihak kepegawaian bahwasannya negosiasi akan dilakukan di tempat kerja setelah makan siang, berarti ini menggunakan strategi membuat agenda. Tuh. Jadi yang pertama tadi, langkah yang pertama adalah menentukan topik negosiasi, yang kedua menentukan pihak yang perlu dihubungi, dan yang ketiga adalah memilih strategi yang dipandang efektif menghadapi mitra bicara. Kemudian langkah yang terakhir, yang keempat, adalah memikirkan alasan-alasan rasional. Apa itu alasan-alasan rasional? Alasan-alasan yang sekiranya itu bisa diterima oleh mitra bicara. Rasional, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dengan akal sehat, rasional, logis. Ya. Ketika kalian akan bernegosiasi tentang gaji misalnya, kalian harus memberikan alasan-alasan yang masuk akal, alasan-alasan yang rasional, yang bisa meyakinkan mitra bicara atas kepentingan yang kita sampaikan tersebut. Misalnya masa kerja sudah lama, kalian sampaikan beban pekerjaan yang berat, UMR yang sudah mengalami kenaikan. Lah itu semua kan hal-hal yang bersifat rasional. Ya. Itu pun berlaku untuk topik-topik negosiasi yang lain, tidak hanya terkait dengan permasalahan gaji. Ya. Ketika proses pembelajaran di sekolah pun misalnya, ketika kalian diberi tugas oleh guru-guru kalian terlalu membebani kalian, coba kalian negosiasikan, ya, dengan harapan kalian tidak merasa keberatan, guru-guru kalian pun juga tidak merasa dirugikan atas negosiasi kalian itu. Ya, jadi langkah-langkah bernegosiasi seperti itu coba nanti kalian praktekkan. Misalkan kalian mau diajak oleh orang tua kalian ke pasar, ya, kalian akan dibelikan baju oleh orang tua kalian. Berarti kan topiknya sudah ada. Tinggal kalian nanti ke pasar itu menghubungi siapa. Kalau membeli baju ya tentunya ya penjual baju. Jangan ke penjual bakso, tidak akan sampai itu nanti. Ya. Setelah itu ketika kalian akan bernegosiasi, tawar-menawar terkait dengan harga baju, strategi apa yang harus kalian munculkan? Apakah membuat agenda? Itu jelas tidak mungkin. Pedagang pasar kiosnya sudah ada di situ. Masa kalian akan membuat agenda, membuat jadwal ketemu di tempat lain? Nggak bisa. Berarti membuat agenda tidaklah efektif ketika kita gunakan untuk negosiasi semacam itu. Yang lain? Misalnya mengancam, Bu, kalau saya tidak bisa menawar barang ini, saya nanti akan pindah ke toko lain. Salah satunya seperti itu. Silakan. Yang penting disampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun seperti itu. Kemudian alasan-alasan rasional kenapa sampai kalian menawar baju sampai nominal yang kalian inginkan, kalian sampaikan seperti itu. Kemudian sebagai tambahan informasi di situ ada khasanah bahasa, ya, hal-hal yang terkait dengan tambahan perbendaharaan kosakata kalian. Di situ ada informasi yang terkait dengan penggunaan kata sapaan, ya, menggunakan kata sapaan. Ketepatan dalam menggunakan kata sapaan turut menentukan keberhasilan dalam bernegosiasi, ya. Oleh karena itu kita jangan sampai salah atau keliru dalam menggunakannya, ya. Misalnya saja di sekolah, kalian ketika berada di sekolah itu pun penggunaan kata sapaan harus tepat.
Bagaimana ketika kalian menyapa guru-guru kalian? Tentunya dengan sapaan ustadz gitu toh. Jangan sampai ketika kalian menyapa guru kalian dengan kata sapaan yang lain, misalkan mas, atau dengan ustazah kalian mbak atau tante loh. Itu pun kurang tepat, yang akan bisa mengganggu jalannya komunikasi. Ya, di dalam bernegosiasi pun seperti itu, kalian harus bisa menggunakan kata sapaan dengan tepat. Jangan sampai, di situ disampaikan, jangan sampai mitra bicara itu merasa tersinggung oleh kata sapaan yang tidak tepat. Perhatikanlah diri mitra bicara berkenaan dengan usia, status sosial, asal daerah atau suku maupun pekerjaannya. Jadi kata sapaan yang kita kenal itu berkaitan dengan status pada diri orang tersebut. Kalau berkaitan dengan status usianya, ada kata sapaan, kalian bisa memilih adik, kakak, ibu, bapak, kakek, nenek, dan sebagainya. Jangan jangkar, istilah bahasa Jawanya jangan jangkar. Bahasa Indonesianya apa? Pak Eko kurang tahu. Bahasa Jawa itu jangkar. Kalian dengan kakak kalian namanya Budi, kemudian kalian cuma panggil sapa dengan namanya. Bud, mau kemana Bud? Apalagi bapak ibu kalian namanya misalkan Tuti, ya tak? Kemudian kalau kalian menyapa ibu kalian hanya dengan menyebut namanya, Tuti saya ikut ya. Nah, apa yang terjadi nanti? Maka terkait dengan penggunaan kata sapaan ini juga harus kalian perhatikan. Ketika kalian bisa menggunakan dengan baik, insya Allah pahala ada pada diri kalian. Coba kalian panggil ibu kalian tanpa memperhatikan kata sapaan. Ibu Tuti mau kemana? Tuti mau kemana? Nah, keburukan yang akan kita dapatkan. Kemudian kalau yang berkaitan dengan status sosial kita, ada bibi, tante, paman, om, tua, nyonya. Kalau yang berkaitan dengan asal daerah atau suku, kita bisa memilih sapaan abang, aa, teteh, mas, enci. Berkaitan dengan pekerjaan, ada bu, pak, guru, dokter, profesor, dan lain sebagainya. Perhatikanlah kata sapaan yang digunakan di dalam pernyataan di bawah manakah yang lebih sopan. Nanti coba kalian. Nah, ini sudah berapa lama Anda mengajar di sini? Sudah berapa lama Bapak mengajar di sini? Tentunya yang lebih sopan yang ini, yang B1. Apakah putra saudara sudah dibawa ke posyandu? Apakah putra kakak? Nah, tentunya yang lebih sopan yang B yang kedua. Mengapa kamu tidak pergi mengungsi ketika banjir terjadi? Mengapa Mas tidak pergi mengungsi ketika banjir terjadi? Tentunya yang B3 yang lebih santun. Itu ya anak-anakku terkait dengan kata sapaan. Meskipun kita di sini belajar tentang ilmu yang sifatnya umum, insya Allah ya tak? Dengan kita belajar seperti ini, kalian harus yakin bahwasanya kita ini sedang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah ya tak? Kita belajar tentang negosiasi bagaimana yang baik. Kita belajar tentang kata sapaan. Tadi sudah Pak Eko sampaikan, ketika kalian memanggil ustadz kalian kok hanya dengan menyebut nama, keburukan yang akan terjadi. Tapi ketika kalian memanggil dengan nama-nama yang baik, insya Allah ada pahala pada diri kalian, ya toh. Memanggil kakak kalian, Bud mau kemana Bud, saya ikut. Nah, itu kan kurang baik. Insya Allah seperti itu yang bisa Pak Eko sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.